Saya Muhammad Arif Hidayat. Selama hampir 28 tahun, saya bertugas sebagai guru matematika di SMP Negeri 3 Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Sekolah saya terletak kurang lebih 45 km dari pusat kota Pacitan. Dengan kondisi alam sekitar dikelilingi oleh perbukitan, hutan rakyat, dan juga samudra Indonesia di sebelah selatan. Sehingga mayoritas siswa berasal dari desa-desa di sekitar sekolah dengan orang tua dari petani hutan dan juga nelayan. Pengalaman selama ini mengajarkan kepada saya agar senantiasa belajar kepada siswa. Saya berusaha untuk dapat memahami kondisi siswa. Saya senantiasa berusaha untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa. Saya juga berusaha untuk memahami apa yang diinginkan siswa di dalam proses pembelajaran. Hal ini penting sebab ketercapaian tujuan pembelajaran sangatlah diharapkan. Dari hasil pemetaan KD serta analisis kondisi dan intake siswa, maka pembelajaran KD persamaan garis di kelas 8, saya menggunakan model pembelajaran Discovery Learning. Saya meyakini bahwa penggunaan model pembelajaran ini telah sesuai dengan kondisi siswa saat ini. Kebijakan PTMT juga memberikan kesempatan bagi saya untuk melakukan strategi dan modifikasi sederhana. Semisal, saya mengirimkan bahan ajar ataupun modul kepada siswa sehari sebelum jadwal PTMT. Juga saya sertakan soal latihan sederhana untuk dicoba dikerjakan oleh siswa. Dan pada malam hari menjelang PTMT, saya menyiapkan diri di rumah untuk merespon atas pertanyaan, atas masalah yang dihadapi siswa, baik itu tentang materi ataupun tentang soal latihan. Tentunya ini dengan menggunakan fasilitas media HP, menggunakan fasilitas media sosial. Pada saat pelaksanaan PTMT, hal awal yang saya lakukan adalah bertanya kabar kepada siswa dan mendoakan atas kesehatan mereka. Selanjutnya, saya mulai proses pembelajaran Discovery Learning sesuai sintaksnya, yakni yang pertama yakni pemberian rangsangan atau stimulation. Saya minta siswa untuk membuka catatannya. Kemudian di situ sudah ada gambar tempat tidur bertingkat. Kemudian ada tangga yang digunakan untuk naik ke tempat tidurnya. Yang pertama yakni pemberian rangsangan atau stimulation. Saya minta siswa untuk membuka catatannya. Kemudian di situ sudah ada gambar tempat tidur bertingkat. Kemudian ada tangga yang digunakan untuk naik ke tempat tidurnya. Nah, kemudian dari tangga itu, saya mencoba berdiskusi dengan siswa bagaimana ketika tangga itu semakin tegak, apa implikasinya. Kemudian bagaimana kalau tangga itu semakin landai, bagaimana akibatnya. Itu adalah dialog dengan siswa untuk memancing perhatian atau memberikan rangsangan berpikir kepada siswa. Nah, dari situ kita lanjutkan ke yang kedua. Tahapan berikutnya yakni pernyataan ataupun identifikasi masalah, problem statement. Ketika tahapan stimulation, saya mengajak siswa untuk menuliskan simpulan awal yang dilanjutkan dengan identifikasi masalah dari
Dan dari beberapa masalah itu kita analisis untuk selanjutnya kita jadikan bahan diskusi berikutnya. Nah, cerita tentang posisi tangga tempat tidur tadi, dari cerita itu, maka siswa saya ajak untuk menganalogikan dengan sebuah garis. Yang pada akhirnya siswa dapat menyusun simpulan awal bahwa garis dapat memiliki posisi yang berbeda-beda kemiringan. Ada garis yang posisinya miring dari kuadran 1 ke kuadran 3. Ada yang posisinya miring dari kuadran 2 ke kuadran 4. Dan ada juga yang posisinya sejajar sumbu X, serta ada yang sejajar sumbu Y. Nah, materi kuadran ataupun koordinat kartesius ini telah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi anak-anak sudah paham tentang kuadran pada saat belajar tentang koordinat kartesius. Ketika waktu menunjukkan 15 menit pembelajaran, saya mengajak siswa untuk menggunakan hand sanitizer sebagai bagian dari protokol kesehatan di masa pandemi. Pada tahapan selanjutnya, yakni pengolahan data atau data processing. Tahapan ini, siswa saya ajak untuk melengkapi tabel yang telah kita siapkan. Tabel tersebut memuat beberapa kolom, kolom nomor, kolom koordinat titik A, kolom koordinat titik B, serta kolom gradien. Bagi saya, kesempatan untuk melakukan bimbingan pribadi kepada para siswa. Tahapan berikutnya yakni pembuktian atau verification. Jadi saya berikan beberapa gambar garis melalui LCD. Siswa melakukan pengamatan dan juga pemeriksaan, serta menyusun simpulan atas gambar garis-garis tersebut. Jadi, siswa melakukan penelitian gradiennya, bagaimana kemiringan garis-garis pada gambar tersebut. Penelitian ataupun pemeriksaan ini dilakukan untuk menguji, untuk menentukan kemiringan ataupun gradien dari garis tersebut dibandingkan dengan apa yang telah ditemukan tadi, simpulan yang sudah ditemukan di sebelumnya. Nah, kemudian pada bagian terakhir, tahapan terakhir, menarik simpulan atau menggeneralisasi, saya mengajak siswa untuk menyusun simpulan kegiatan pembelajaran. Bahwa jika sebuah garis posisinya miring dari kuadran 1 ke kuadran 3, maka kemiringannya adalah positif. Sedangkan garis yang posisinya miring dari kuadran 2 ke kuadran 4, maka kemiringannya adalah negatif. Berbeda jika sebuah garis sejajar sumbu X, maka kemiringannya adalah 0. Dan jika sebuah garis sejajar sumbu Y, maka kemiringannya adalah tidak terdefinisikan. Kemudian, di akhir pembelajaran, senantiasa saya memberikan motivasi akan pentingnya materi yang telah kita pelajari. Saya berupaya untuk memberikan gambaran-gambaran nyata tentang pentingnya materi tersebut di kehidupan. Juga saya pesankan agar senantiasa berlatih mengerjakan soal-soal dari buku paket yang ada. Juga saya nasihatkan tentang pentingnya menjaga kesehatan dengan budaya protokoler kesehatan. Sebagai guru, saya menyadari bahwa apa yang telah saya kerjakan masih jauh dari cita-cita Ki Hajar Dewantoro. Tetapi saya akan senantiasa berusaha untuk menjadi guru yang baik, guru yang dicintai siswa, guru yang bermanfaat bagi rekan guru dan lingkungan. Sebab tugas seorang guru adalah menuntun, membimbing, bukan memaksa.